kita. Kita nyapa anak-anak sekolah minggunya. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa harusnya ya, pasti harus Kita luar biasa. bersuka cita mengucap syukur karena pada hari ini walaupun kita masih sekolah minggu online, tapi kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan sehingga kita bisa sama-sama hadir di sini. Nah, tidak lupa ya Kak ya, kita mau menyapa adik-adik yang ada di rumah. Tentu saja adik-adik kelas balita dan kelas kecil. Halo adik-adik kelas balita dan kelas kecil. Hai semuanya. Adik-adik kelas mana lagi ya Kak? Sekarang kita mau nyapa adik-adik kelas tengah dan kelas besar. Halo, selamat pagi. Nah, buat adik-adik di rumah yang bersuka cita, bisa sambil komen di live chat yang ada di YouTube. Nanti kita tunggu. Nanti kita baca komennya satu-satu. Nah, Kak Nova, gimana kalau kita langsung aja nih ngajakin adik-adik untuk menyanyikan sebuah pujian. Untuk itu adik-adik silakan berdiri. Kita berdiri ya. Kita mau menyanyi satu lagu, judulnya Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sudah siap? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Hebat ya adik-adik. Hebat ya, pada semangat semuanya pasti ya. Pasti pada semangat ya, biarpun di rumah masing-masing pasti pada semangat, pasti pada pakai gerakan, pasti pada sukacita. Sebelum kita mulai, kita mau doa dulu ya. Dulu ya adik-adik. Sebelumnya kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu, biarlah sekolah minggu online kami pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, dari pujian hingga firman, sehingga kami semua Tuhan bisa bersukacita dan mendapatkan berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sekolah minggu kami pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kenapa? Sesuai dengan tema kita pada hari ini ya, bahwa kuasa Allah mengalahkan segala kekhawatiran. Jadi sangat besar. kuasa Allah sangat besar. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk hal-hal yang Nggak perlu dikhawatirin tentunya, karena kita punya Tuhan Yesus, kita punya Allah yang sungguh luar biasa besar, lebih besar dari semua masalah kita. Nah, untuk lagu berikutnya kita mau nyanyi lagu Allahku besar. Semuanya pada tahu ya? Masih tahu dong, pakai gerakan ya, kita masih bangkit berdiri karena kita masih
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi ya, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, yeah. Allah kita besar ya adik-adik. Besar banget. Sebelum kita mau masuk ke dalam firman, kita mau menyanyikan satu pujian tentang kasih, bahwa ini akan mengingatkan kita kalau kasih Yesus itu manis dan indah. Kasih Yesus itu selalu baik buat kita semua. Jadi kita pun harus tetap bersyukur dan bersemangat untuk segala yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Aku menyanyi satu lagi, satu pujian, judulnya Kasih Yesus Manis dan Indah. Terima jikin bangkit berdiri.
adik-adik kita mau berdoa persembahan sekalian doa firman. Untuk itu adik-adik buka tangannya, tutup matanya. Nanti Kanova yang akan memimpin doa. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap pujian yang kami naikkan, biarlah menjadi pengingat kami bahwa kami punya Allah yang luar biasa besar. Tuhan, terima kasih juga kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh diolah dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan yang membantu kami, Tuhan yang memberkati kami, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh kami terima dengan baik, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, mana sih Lala sama Cika? Muncul. Aku harus update berita terbaru. Hai Bobby, apa kabar? Halo, sini. Ada apa Bobby? Kangen Lala ya? Kemarin Lala nggak datang. Hihihi. Enak aja. Gara-gara Lala nggak datang, Lala ketinggalan berita. Hah? Berita apa Bobby? Baru juga absen sekali. Emang ada apa sih? Kemarin, waktu Lala nggak ada, kita kedatangan teman baru. Tapi, menurutku sih, Loh, harusnya kita senang dong Bobby punya teman baru. Sebentar, kenapa teman barunya? orangnya itu besar, terus ada menakutkan pokoknya. Menakutkan. Iyalah, kamu harus hati-hati, jangan berteman deh. Nanti kalau ada apa-apa, bahaya lah. Oh, gitu ya? Ya udah deh, Lala gak mau. Takut. Hai semuanya, Bobby, Lala. Cika, ini kata Bobby ada teman baru. Orangnya besar dan rada menakutkan. Ih, takut Temen baru, siapa Bobby maksudnya? Aku nggak tahu namanya. Lihat aja, udah ngeri Cika. Itu loh, yang ngobrol sama Cika waktu mau pulang. Oh, Dio maksudnya. Oh, namanya Dio ya? Aku nggak kenalan Cika. Sengaja aku menghindar. Bobby, namanya aja kamu nggak tahu, kamu belum kenal. Kok bisa-bisanya menyimpulkan Dio itu tidak ramah, serem, gimana sih? Ya, aku lihat dari jauh aja. Kayak udah ngeri gitu Cika. Oh, namanya Dio ya Cika. Kok Cika berani sih ngobrol? Lala jangan percaya sama Bobby. Kalau Lala belum kenal, Dio itu anaknya baik loh. Tahu nggak? Dio itu juga pintar main gitar. Wah, seneng deh kalau ada Dio. Dia bisa ngiringin kita nyanyi-nyanyi. Oh, hebat Dio dong. Lalu Lala mau kenalan sama Dio. Pasti sekolah minggu ada yang bisa iringi, tambah semangat memuji Tuhannya. Bener Lala. Bobby harus minta maaf lah ke Dio karena Bobby udah jelek-jelekin Dio. Padahal Bobby kenal aja belum. Maaf ya Cika, aku sudah salah menilai Dio. Ya nanti oke, aku mau minta maaf sama Dio. Terus mau minta diajarin main gitar juga. Ya gitu dong Bobby. Oh iya, hari ini Kak Fania mau cerita tentang 12 pengintai. Mereka ada juga yang seperti Bobby itu. Udah mikir jelek-jelek duluan. Pengen mau nggak ceritanya?
Bahan Alkitab kita pada minggu ini adalah dari Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan Bilangan 14 ayat 10. Ceritanya adalah tentang ke-12 pengintai. Kita akan membaca ayat 21 sampai dengan 30. Kita siapkan Alkitabnya, kita baca ayat 21 sampai dengan 30. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arang. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan dan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesi di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Demikianlah firman Tuhan. Hai adik-adik, tema kita minggu ini adalah Allah lebih besar dari semua masalah. Nah, selama nanti Kak Fania menyampaikan tentang firman Tuhan pada minggu ini, adik-adik boleh aktif di live chat, tapi bukan ngobrol ya. Maksudnya nanti ketika Kak Fania punya pertanyaan, adik-adik boleh mengetikkan jawabannya di kolom live chat. Oke? Nah, gimana nih adik-adik? Tadi adik-adik sudah lihat cerita Cika dan Bobby, ya? Adik-adik pernah nggak mengalami kejadian yang mirip dengan yang dialami Cika, Lala, dan Bobby pada cerita tadi? Ada yang pernah? Ya, mungkin adik-adik ada yang pernah ya ketemu sama orang, terus takut duluan karena mungkin orangnya badannya besar atau mukanya serem. Ada yang pernah mengalaminya? Nah, cerita Lala, Cika, dan Bobby, ketakutan mereka terhadap sesuatu yang belum pasti itu ternyata mirip ya dengan cerita yang tadi kita baca di Alkitab tentang ke-12 pengintai. Jadi ke-12 pengintai itu kan dikasih tugas oleh Musa untuk mengamati negeri yang dijanjikan Tuhan, kemudian melaporkan hasilnya. Tapi ya seperti yang tadi adik-adik udah baca, dari 12 orang itu 10 orang melaporkan, menyampaikan hal-hal yang negatif yang membuat orang lain merasa jadi gak semangat, jadi takut, jadi khawatir. Sementara hanya 2 yang menyampaikan hal positif, hal baik tentang apa yang sudah mereka amati. Tunggu, sebelum Kak Fania lanjut, adik-adik ingat gak tadi siapa 2 orang yang menyampaikan hal positif waktu mereka dapat tugas mengintai? Tulis di live chat. Udah tulis? Ya, yang menyampaikan hal positif adalah Kaleb dan Yosua. Nah, adik-adik, dari cerita ini tadi kita juga bisa lihat ya, 10 orang yang menyampaikan hal negatif itu sebenarnya mereka lupa sama sesuatu. Mereka lupa bahwa selama ini bangsa Israel udah disertai Tuhan. Dari awal perjalanan keluar bangsa Mesir sampai mereka berada di hari itu, Tuhan gak henti-hentinya menyertai mereka loh adik-adik. Adik-adik masih ingat gak penyertaan Tuhan sepanjang selama itu dari keluar dari Mesir sampai itu? Adik-adik yang masih ingat boleh tulis. Ya.
Sambil tulis boleh sambil lanjut ya, kita dengar lagi. Nah adik-adik, ketika Tuhan gak henti-hentinya menyertai kita dalam perjalanan panjang itu, tentunya harusnya kita percaya ya kalau Tuhan itu juga gak akan ninggalin kita. Ini udah sampai hampir akhir. Nah jadi harusnya orang-orang itu gak takut, gak lupa bahwa Tuhan tetap akan menyertai mereka meskipun di depan mereka ada kesulitan. Tadi di bacaan tadi adik-adik juga bisa ya tadi menyimak lagi, kalau yang lupa boleh lihat-lihat lagi bahwa sebenarnya tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah tanah yang baik. Seperti yang tadi udah diceritakan, 12 pengintai itu semuanya sepakat tanahnya itu bagus, hasil tanahnya baik, kemudian tanah itu juga subur. Pokoknya sebuah tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Tapi memang ada rintangannya. Ketika mereka di sana, mereka melihat orang-orang yang tinggal di sana itu besar atau mungkin seram. Mereka takut, mereka tidak bisa mengalahkannya. Mereka sudah menyerah dan mundur duluan. Padahal sebenarnya ketakutan mereka itu belum terbukti kan? Nah, adik-adik, dari kisah Alkitab pada hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita menghadapi sesuatu yang kita takut atau kita khawatir, sebaiknya kita jangan termakan atau khawatir duluan sebelum hal itu terjadi. Kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan terus ada sama kita. Sesuai tema kita hari ini, Allah lebih besar dari segala masalah kita. Kita punya Allah yang besar, Allah yang bisa mengatasi segalanya. Jadi harusnya kita tidak usah takut. Terus gimana dong adik-adik kalau kita lagi menghadapi masalah? Ketika kita takut atau khawatir, masa kita nggak boleh takut? Masa kita nggak boleh khawatir? Adik-adik pernah takut? Pernah ada yang khawatir di sini? Pasti pernah ya, kakak juga pernah mengalaminya. Orang-orang dewasa lain juga mungkin pernah mengalaminya. Tapi yang perlu kita ingat ketika kita ada masalah yang kelihatannya kok kayaknya kita nggak bisa hadapi, yang ingat yang pertama, jangan menyerah dulu. Kita harus coba dulu, kita harus tenang, kita harus ingat kita punya Tuhan. Dan setelah kita ingat kita punya Tuhan, terus kita jangan santai-santai, tapi kita harus berusaha melakukan yang terbaik. Terus kemudian jangan juga kita mudah percaya atau mudah termakan sesuatu yang belum pasti. Kayak ceritanya Cika dan Bobby tadi. Ternyata Bobby takut sama teman barunya itu bukan karena Bobby pernah diapa-apain, tapi karena Bobby ngelihat, kayaknya orangnya serem. Nah, itu kan sesuatu yang belum pasti. Nah, kita jangan takut duluan. Kita hadapi dulu, kita ingat Tuhan menyertai kita. Kita berpikir positif, kita berniat baik adik-adik. Nah, terus yang berikutnya yang bisa kita pelajari juga, jangan menambah-nambahkan hal yang tidak benar atau keburukan yang tidak ada sebenarnya. Karena itu tidak baik dan tidak berkenan. Karena itu sama saja dengan kita berbohong adik-adik atau menambahkan sesuatu yang bikin orang lain khawatir. Misalnya nih, kita belum tahu sesuatu, belum pasti akan sesuatu. Kayak cerita Bobby itu, kita mungkin nggak tahu nih orangnya seperti apa teman barunya. Tapi karena kita lihat orangnya serem, terus kita bilang-bilang sama orang, itu orangnya serem, jangan temenan. Nah, kita tidak boleh karena itu namanya hoax. Adik-adik pernah dengar hoax? Nah, hoax itu berita yang belum pasti kebenarannya dan biasanya malah tidak benar. Hal itu tidak berkenan buat Tuhan, buat Allah. Sama seperti cerita 12 pengintai itu adik-adik. Ketika 10 orang yang ditugaskan ke sana menceritakan hal-hal yang tidak benar itu, hoax itu, sebenarnya Tuhan juga memberikan konsekuensi untuk mereka. Mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Yang boleh hanya Kaleb dan Yosua, karena mereka benar-benar menjalankan apa yang Tuhan perintahkan buat mereka. Dan mereka ingat untuk selalu percaya pada kuasa Tuhan. Sama ya sama kita. Mungkin terkadang kita khawatir, kita takut akan sesuatu, atau kita sudah punya prasangka buruk dulu terhadap sesuatu. Tapi kita harus ingat, jangan menyerah atau jangan menjelek-jelekan sesuatu dulu, tapi kita harus percaya pada Allah. Allah kita adalah Allah yang besar, yang mampu mengatasi semua masalah. Sekian firman kita hari ini adik-adik, semoga memberkati adik-adik semua.
Nah, adik-adik, aktivitas kita pada pagi hari ini kita akan membuat teropong. Untuk adik-adik kelas tengah dan kelas besar seperti biasa, untuk aktivitasnya ada di bawah sini linknya, seperti biasa bisa dicek. Terus nanti untuk aktivitas yang sudah jadi, adik-adik seperti biasa nanti difoto sama mama, terus dikirim ke guru-guru sekolah minggunya. Oke, ditunggu ya adik-adik. Nah, untuk membuat teropong, bahan-bahan yang digunakannya itu yang pertama, itu boleh pakai bekas tisu roll kayak gitu yang biasanya dipakai untuk di kamar mandi. Boleh pakai bahan yang bekas itu, atau kalau misalnya nggak ada bisa pakai kertas karton. Nah, kertas kartonnya digunting persegi panjang kayak gini, nanti bisa dibulatin jadi kayak gini. Nah, terus untuk merekatkannya ini boleh pakai lem. Lemnya itu boleh apa aja, boleh pakai solasi, boleh pakai lem kertas, atau kalau ada double tip juga nggak apa-apa. Kalau ada double tip nanti bisa tinggal direkatkan gitu. Nah, terus di sini ada origami untuk menghiasinya. Ada gunting untuk dipakai ngegunting-guntingnya, dan ini ada pensil warna. Ada pensil warna dan ada talinya. Talinya bebas, mau tali apa aja boleh. Nggak harus tali kayak gini, nggak harus tali kayak gini, tali apa aja boleh. Tali rapia juga boleh, yang penting nanti bisa untuk ngegantung. Terus nanti adik-adik bolongin di pinggirnya, bisa menggunakan gunting atau cutter, dibolongin pinggirnya, bolong. Terus ini juga bisa dibolongin. Terus nanti bisa di sikat, dimasukin. Terus nanti yang ininya bisa di selotip, boleh dilem juga. Ini option ya adik-adik, bisa dihias pakai kertas origami lagi, dibentuk bunga, love, burung, daun, apa aja bisa. Ataupun adik-adik bisa pakai pensil warnanya untuk mewarnai. Misalnya mau buat love. Terus, oke. Nah, nanti jadinya seperti ini adik-adik. Terus bisa lihat. Jadi, ditunggu ya adik-adik. Jangan lupa difoto terus dikirim ke guru-guru sekolah minggunya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa bersama ya. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami boleh jadi anak-anak yang selalu percaya pada kuasa Tuhan. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang besar yang mampu mengatasi setiap masalah. Ajar kami juga untuk lebih ingat dan hati-hati dalam ketika kami menggunakan mulut kami, ketika kami berkata-kata kepada teman-teman di sekitar kami, agar kami boleh mengatakan apa yang benar, apa yang sungguh-sungguh terjadi, dan boleh jadi berkat buat teman-teman dan orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu pada hari ini. Berkati kami semua agar minggu depan kami boleh kembali ke sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa Minggu